Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my beloved student. How are you today? Hai anak-anakku tercinta. Apa kabarmu hari ini? Alhamdulillah. Today we are going to learn science. Hari ini kita akan belajar sains ya. Science for the second grade of primary school. Science for the first grade of primary school. Jadi sains untuk kelas 1 sekolah dasar. Oke, let's get ready. Yuk bersiap yuk. Please prepare your science textbook. Tolong disiapkan buku teks sainsnya. And please open page 74. Lalu dibukalah halaman 74. Oke, I will share the page on the screen. Gue akan membagikan halamannya di layar. Please pay attention. Tolong diperhatikan ya. Oke, this is page 74, halaman 74 nih. The title is, judulnya adalah Understand that sound is fainter during travels. Jadi memahami bahwa suara itu melemah selama dia merambat. Read the text below. Bacalah teks di bawah ini katanya. Oke, I will read it for you. Ibu akan bacakan untuk kalian. Please listen to me carefully. Tolong didengarkan baik-baik ya. Can you hear the sound behind the wall? Bisa nggak sih kamu dengar suara di balik tembok nih? Misalnya kamu ada di kamar dan kakak kamu ada di kamar sebelahnya. Bisa nggak kamu dengarnya dengan dibatasi tembok? It is rather difficult, isn't it? Agak sulit ya. It is because the sound was fainter during the travel through the wall. Nah, ini karena suara itu jadi melemah selama dia merambat menembus si tembok tadi. Do you know the main function of sound? Ya, ini harusnya pakai K ya nak ya. Do you know the main function of sound? Apakah kamu tahu fungsi dari suara? Yes, sound is one of the most important ways to sense our surroundings. Suara itu salah satu cara yang penting untuk merasakan lingkungan kita. And communicate with other people. Dan dengan suara juga kita berkomunikasi dengan orang lain. Let's continue. Yuk lanjut yuk. Sometimes it can be a nuisance. Kadang-kadang ini jadi sangat mengganggu. As when an airplane or a car roars by. Kadang-kadang suara ini kadang mengganggu kita loh. Jika ada suara pesawat terbang yang dekat sekali dengan kita, atau ada bunyi mobil yang meraung-raung, atau ada motor yang knalpotnya racing itu, menjadi mengganggu ya suaranya ya. On the other hand, ya, many sound, di sisi lain, banyak suara such as those of musical instrument, seperti instrumen musik, are extremely pleasant. Nah, di sisi lain nih, suara alat musik, lagu, apalagi ada film dengan instrumen musiknya, itu sangat enak untuk didengarkan. Sound is produced when an object vibrates. Ya, jadi suara itu diproduksi ketika ada objek yang bergetar. And travels, dan getarannya dia merambat from a source to all direction. Dia merambat nih, misalnya ini sumber bunyinya, source of sound, dia bergetar, lalu dia merambatnya ke semua. Jadi bentuknya kayak lingkaran gini. Seperti yang kamu lihat di sini anak ya. Dia merambatnya ke semua arah dengan rambatan yang sama. Oke. Continue. Yuk kita lanjutkan yuk. Sound is getting fainter as it gets farther. Dia akan melemah ya, semakin jauh dia semakin melemah ya, dari sumber
suara semakin jauh, maka dia semakin melemah. If we go from the sound source, jika kita beranjak dari sumber bunyi, the loud sound will become soft. Nah, suara lantangnya semakin melemah kalau kita bergerak menjauh. Okay? Sound from a source will become fainter during travel. Jadi suara itu akan makin melemah semakin kita beranjak dari sumber suara tersebut. Atau suara itu melemah ketika dia merambat. This is explanation from me as enrichment. Ini penjelasan dari Ibu sebagai pengayaannya ya. Jadi suara ini merambat ke seluruh arah dengan rambatan kecepatannya sama. Ya, tapi semakin jauh jarak kita dari sumber suara, semakin lemah kekuatan suara yang kita terima sebagai receiver atau penerima. Ya. Bisa kita baca pernyataan di sini? Every doubling of the distance from the sound source in a free field situation, the sound intensity will diminish by 6 decibels. Jadi katanya menurut penelitian, setiap 2 kali dari jarak penerima dari sumber suara dengan situasinya tanpa ada halangan, tanpa ada blocking, ya, maka kekuatan suaranya akan berkurang sebanyak 6 desibel. Contoh nih, ini sumber suara nih, this is sound source, ini sumber suara. Nah, posisi kita ada di sini nih, ada 1 meter jaraknya dari sumber suara. Maka yang kita terima adalah kekuatan suaranya adalah 90 desibel. Berbeda dengan orang nih yang posisinya ada di 2 meter jaraknya dari sumber suara. Maka dia akan menerima kekuatan suaranya berkurang 6 desibel. Karena 1 dengan 2 meter ini 2 kalinya nih. Nah, di sini disebutkan di teori ini bahwa jika setiap 2 kali jaraknya, maka akan berkurang 6 desibel. Nah, berikutnya 3 belum. Nah, yang keempat meter, orang yang berdiri di meter keempat, dia akan mendengarkan kekuatan suaranya sebesar 78 desibel. Nah, berkurang 6 ya nak ya, karena ini 2 kalinya. Oke. This is what it called, ini yang disebut inverse square law. Yang disebut adalah kebalikan dari hukum kepangkatan. Kebalikan dari hukum kepangkatan jarak. Ya. Nah, ini jaraknya kalau dikalikan 2, maka dia akan berkurang 6 desibel. Oke, next. Berikutnya. Nah, itu tadi kalau lokasinya tidak ada hambatan atau blok, ada halangan, nggak ada tembok, nggak ada ruangan, ya. Jadi di lapangan yang kosong, jadi nggak ada nggak ada halangannya. Nah, bagaimana dengan kita memodifikasi agar suara itu tidak kita terima dengan lantang, dengan kita mengatur rekonstruksi suatu bangunan. Nah, misalnya dibikin ruangan, makanya ada ruangan kedap suara itu untuk menahan suara agar tidak masuk ke ruangan tersebut dan tidak jadi bising. Ya. Nah, seperti tadi bahwa suara itu dia merambat ke segala arah. Ini dicontohkannya di sini anak ya. Kita baca dulu yuk. What is noise? Apa itu kebisingan? Noise transmission path. Nah, jadi kebisingan itu punya jalur transmisinya. Jadi kan ini misalnya sumber suara ya, dia akan
merambat ke segala arah, ya kan? Ke sini, ke sini, ke sini, ke semua arah pokoknya ya. Seperti yang tadi digambarkan di sini. Ini ke semua arah. Oke. Nah, ini ya, ini sumber suara. Sound wave travel from the source to the receiver via multiple paths. Jadi, gelombang suara, ini kan sumber suaranya, ya. Nah, yang ini nih, yang bulat-bulatan nih ke segala arah ini yang disebut gelombang suara atau sound wave. Ini gelombang suaranya, ya. Oke. Dia merambat ya dari sumbernya ini ke penerimanya nih melalui banyak jalur. Semuanya. Ini nih. Altering the path of sound transmission is a common way to control noise in architecture. Nah, kita bisa mengontrol ya aliran atau transmisi sumber suara ya dengan memodifikasi bangunan. Misalnya kita bikin ruangan nih. Di sini pasti lebih kedap daripada yang di sini. Maksudnya lebih sedikit menerima sumber suara daripada yang di sini. Seperti yang kita lihat nih. When sound strikes on a surface, ketika nih suara nih ya dia merambat nih dan menyerang permukaan, dia akan mantul. Part of the sound reflects off the wall surface back into the space. Ibulang ya. Part of the sound reflects off the wall surface back into the space. Nah, nih. Ya kan dia ke semua arah ya. Nah, ini yang arah sini nih dia langsung ke penerima kita, direct transmission, dia transmisinya langsung. Nah, yang sini juga nih langsung ke sini, walaupun ini dibatasi atau diblok sama dinding. Ya. Nah, yang arahnya ke sini nih, dia kan ketemunya di dinding. Dia mantul. Ya. Karena dia merambatnya ketemunya dinding, maka dia mantul. Karena di sini nggak ada receiver, maka dia mantul ke permukaan. Atau ke ke ruang lagi. Ya mantul, akhirnya diterima oleh receiver kita juga. Nah, begitu pun yang di sini. Dia arahnya sama. Bukan tembok miss, ini ceiling miss, ini atap miss. Dia nih berdua nih mantulnya ke atap miss. Arahnya ke atap. Ya, lalu dia mantul. Karena di sini nggak ada penerima, nggak ada receiver, dia mantul. Nah, balik lagi ke receiver. Nah, yang ini malah mantulnya 2 kali. Dia mantulnya pertama ke atap, lalu dia mantul lagi di tembok, lalu barulah diterima lagi sama kita sebagai penerima receiver. Nah, yang merambat ke bawah nih, dia mantul nih sini nih. Oh, dia merambat melalui lantai. Lalu balik lagi dia ke diterima oleh receiver kita atau penerima kita. Kenapa? Karena dia selalu mencari udara. Merambat melalui udara. Saat dia merambat melalui udara, diterima sama receiver kita yaitu telinga. Begitupun yang ini. Cuma intensitasnya orang yang ini dengan orang yang di sini akan berbeda. Karena berbeda jarak, karena berbeda juga situasi lingkungannya. Yang ini dibatasi sama tembok. Ya, jaraknya pun berbeda. Walaupun dia masih bisa mendengar suara dari sumber yang ini. Nah, untuk seperti ini, rekayasa bangunan agar kita bisa memblokir kebisingan. Nah, ini salah satunya ya, Nak ya. Tuh. Bagaimana pembatas atau penghalang kebisingan bekerja. A noise barrier must be tall enough and long enough to block the view of a highway from the area that is to be protected the receiver. Jadi katanya nih, pemblokadenya atau penghalang kebisingannya harus cukup tinggi dan juga harus cukup panjang untuk menghalangi pandangan
ya, dari jalan raya ke area yang harus dilindungi, yaitu penerima bunyi. Ya, jadi dengan tadi teori-teori tadi kita bisa tahu nih, kita bisa hitung kira-kira kalau bikin bangunan agar tidak keberisikan nih, gimana caranya? Ada hitungan-hitungannya nak ya. Tapi untuk kita cukup sampai pengetahuan ini saja. Ini saja sudah ibu lebihkan ya. Okay, that's all my presentation for today. Itu adalah penjelasan ibu hari ini ya nak ya. That sound is fainter during travels. Jadi bahwa suara itu melemah ketika merambat. Ya, become fainter when it is travel further from the sound source. Jadi dia semakin melemah ya ketika jarak kamu menjauh dari sumber suara. And we have the law, ada hukumnya, yaitu every doubling of the distance from the source sound source in a free field situation, the sound intensity will diminish by 6 decibels. Jadi setiap jarak kamu kelipatan 2, maka kekuatan suaranya akan berkurang sebanyak 6 desibel. And we also can modify the architecture of the building. Kita juga bisa memodifikasi arsitektur bangunan to block the noise, untuk membatasi kebisingan. Okay, that's all my presentation. Semua penjelasan ibu untuk materi hari ini. Hopefully you will understand. Ibu harap bisa dimengerti ya. Okay, thank you so much for watching. Terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.